ada manuskrip yang perlu dikaji dari masyarakat, monggo kita datang ke sini, kita kaji, kita baca, itu ya, kita baca, kita kaji di sini. Nah, nanti ada ahli-ahli yang nanti kita datangkan. Misalnya kok masyarakat tidak bisa membaca, maka nanti kita akan datangkan ahli yang punya kemampuan membaca manuskrip kuno itu. Itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Anasom. Saya dosen di Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang dan juga ketua tim pendirian Wali Songo Center UIN Wali Songo Semarang. Mungkin kita bicara terkait dengan Wali Songo Center ya Pak. Mungkin kenapa kok Wali Songo ingin membuat Wali Songo Center? Ya, jadi Wali Songo Center ini itu kita dirikan, kita adakan di UIN Wali Songo Semarang karena salah satu dari visi UIN Wali Songo Semarang adalah penguatan di kearifan lokal. Sehingga ini menjadi penting untuk kita adakan supaya kita harapkan nanti Wali Songo Center ini akan menjadi tempat untuk orang-orang berdiskusi, mengkaji tentang Wali Songo, ya, juga tentang peradaban Islam di Jawa. Ya. Memang setelah kita lokakaryakan, itu ada beberapa fungsi dari Wali Songo Center ini. Yang pertama, dia sebagai pusat kajian. Jadi Wali Songo Center ini kita harapkan sebagai pusat kajian Islam dan budaya. Ya, kalau ini di Jawa, maka kemungkinan yang paling banyak akan menjadi kajian di kita adalah tentang budaya Jawa. Kemudian yang kedua, dia berfungsi sebagai lab, ya, sebagai laboratorium. Ya, berarti ada hal-hal yang mungkin perlu dikaji di sini, misalnya tentang manuskrip, tentang kajian-kajian kertas yang harus dikaji misalnya, itu nanti akan menjadi bagian dari lab itu. Jadi dan berbagai hal bisa kita laksanakan di Wali Songo Center ini. Kemudian yang ketiga itu sebagai fungsi museum, ya, museum. Berarti di sini juga disimpan, ya, disimpan beberapa benda-benda pusaka peninggalan dari Islam di Jawa. Misalnya apa? Ya, ada benda-benda yang misalnya sangat penting, memiliki nilai sejarah, itu maka akan kita koleksi di Wali Songo Center ini. Kemudian juga manuskrip. Nah, alhamdulillah kita memiliki koleksi manuskrip yang cukup tua dari abad 14, 15, ya, 16. Dan juga yang akhir, itu nanti kita bisa menjadi bagian kajian dari situ. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi rekreatif. Kita berharap Wali Songo Center ini nanti akan menjadi tempat rekreasi masyarakat, ya, masyarakat. Apakah mahasiswa, apakah siswa, apakah pesantren, santri, apakah para dosen, ya, sesuai dengan kepentingannya. Yang sekedar pengen tahu perkembangan Islam di Jawa bisa melihat foto-foto yang dikoleksi di sini. Misalnya pengen tahu perkembangan tentang Wali Songo, para wali di Jawa, bisa melihat koleksi-koleksi yang ada di ruangan ini, gitu ya. Itu seperti itu. Tapi mereka yang pengen serius mengkaji, maka nanti akan kita fasilitasi terkait dengan berbagai kajian yang menjadi tema dari para peneliti. Itu intinya itu. Jadi nanti kita harapkan juga buku-buku terkait dengan kajian tentang Wali Songo itu akan kita adakan. Nah, memang ini masih proses awal, belum semuanya ideal yang kita
rancang itu belum semuanya bisa disediakan di Wali Songo Center ini. Jadi masih bertahap. Kalau boleh tahu Pak, proses pengumpulan kayak seperti manuskrip, benda-benda dan lain sebagainya itu bagaimana Pak? Ya, itu ada yang melalui proses mencari, hunting. Misalnya kitab-kitab Nusantara, kitab-kitab kiai ulama Jawa. Kita hunting itu sejak beberapa tahun lalu. Misalnya kita dapatkan karya-karya Kiai Fadil, ya, karya-karya Kiai Maimun, ya, karya-karya Kiai Bisri. Kemudian juga yang lebih kuno lagi misalnya Kiai Rifai, Kalisala, itu manuskrip-manuskrip seperti apa. Itu kita hunting. Tetapi di samping hunting ternyata juga ada hibah. Ya. Jadi alhamdulillah beberapa waktu lalu kita juga menerima hibah manuskrip yang cukup kuno itu karena abad 14, abad 15 dan manuskripnya ini masih ditulis di daun lontar. Ya, jadi kita punya koleksi manuskrip lontar. Ada juga yang menggunakan kertas deluang dan sebagainya. Nah ini cara perolehnya seperti itu. Nah masyarakat boleh juga menyimpan di Wali Songo Center. Misalnya kok di rumah kesulitan menyimpan, itu bisa dititipkan di Wali Songo Center ini. Itu tetap nanti misalnya menjadi hak miliknya tetap milik masyarakat itu, tetapi hanya dititipkan di sini. Nanti akan ditulisi koleksi. Ya, koleksi siapa, itu bisa seperti itu. Jadi kita harapkan masyarakat nanti yang datang ke sini itu akan bisa mendapatkan informasi-informasi tentang Islam dan perkembangannya di Indonesia atau secara khusus di Jawa. Menariknya tadi ada di sini akan ada kajian-kajian dengan manuskrip-manuskrip kuno tadi dan lain sebagainya. Nah, kira nanti model kajiannya seperti apa dan mungkin udah akan konsep berapa kali sehari atau apa? Itu sudah kita mulai. Jadi misalnya kajian manuskrip Handbook Van Bonang, kitab Primbon Sunang Bonang, itu sudah 2 kali dilaksanakan. Walaupun memang saat pelaksanaannya masih di ruang lain, bukan di Wali Songo Center ini. Karena kemarin ini belum kita launching. Nah, nanti itu akan kita lanjutkan. Jadi misalnya ada manuskrip yang perlu dikaji dari masyarakat, monggo kita datang ke sini, kita kaji, kita baca, itu ya, kita baca, kita kaji di sini. Nah, nanti ada ahli-ahli yang nanti kita datangkan. Misalnya kok masyarakat tidak bisa membaca, maka nanti kita akan datangkan ahli yang punya kemampuan membaca manuskrip kuno itu. Itu seperti itu. Jadi kita nanti akan programkan itu masalah kajian-kajian itu, kalau bisa nanti akan kita buat secara rutin. Tapi tentu kita juga akan melihat minat masyarakatnya seperti apa. Kalau minat masyarakatnya itu tinggi, ya kita nanti akan adakan lebih sering. Tapi kalau misalnya kok ternyata peminatnya tidak terlalu banyak, ya kita tetap adakan di lingkungan kita. Selama ini lingkungan kita sudah ada pelatihan membaca huruf kuno, ada tadi membaca kitab atau manuskrip, itu sudah beberapa kali kita lakukan.